Mari kita lanjutkan lagi diskusi kita tentang teknologi politik. Ya, kita ulang lagi, kita ingat lagi, saya ulang lagi. Teknologi politik ini adalah konsep yang dikembangkan oleh Foucault untuk menunjukkan bagaimana pembentukan institusi baru, atau kalau dalam hal studi kita kali ini ekologi, pembentukan satu agroekosistem baru, gitu. Pembentukan satu agroekosistem, tidak usah baru, semua agroekosistem. Tidak hanya memerlukan pengubahan relasi manusia dengan lingkungan, tidak hanya memerlukan penataan lingkungan, tetapi juga memerlukan teknologi atau pengaturan, intervensi, campur tangan, pembentukan subjek-subjek baru, manusia-manusia baru. Sebagai contoh, ketika manusia moyang kita berevolusi dari masyarakat pemburu peramu ke petani, maka yang berubah itu bukan hanya kegiatan eksploitasi alam saja, dari tadinya menangkap sumber-sumber daya yang sudah disediakan alam dan memakannya, berubah menjadi ikut terlibat di dalam reproduksi dan pembudidayaan sumber-sumber tersebut. Yang berlangsung dalam perubahan ini juga pengubahan manusianya, dari tadinya manusia pemburu peramu, mencari apa dapat langsung ditangkap, dengan kemudian menjadi manusia dengan kebiasaan baru, disiplin baru, tertib baru, yang terlibat di dalam kegiatan membudidayakan objek yang mereka jadikan sumber kehidupan. Termasuk di sini membudidayakan di sini termasuk misalnya terlibat dalam proses reproduksinya. Petani itu harus belajar memilih bibit, kemudian menanam bibitnya jadi pohon besar. Kalau pemburu peramu kan tidak. Nah, ini perlu berubah orang itu. Dari tadinya orang yang kegiatan adalah jalan-jalan di hutan, di padang belantara mendapatkan makanan diambil, menjadi orang yang disiplin, ikut memilih bibit. Kemudian mau bekerja melindungi pohon yang ditanam dari hama, dari spesies lain, dan seterusnya. Jadi perubahan dari pemburu peramu ke petani itu bukan hanya perubahan relasi manusia dan ekosistemnya, tetapi juga pembentukan manusia baru, dengan cara berpikir baru, disiplin baru, dan sebagainya. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan cerita yang dari Profesor Jan Breman, Mbah Breman, tentang kuli perkebunan di Sumatera Utara dan Sumatera Timur. Pembentukan perkebunan di wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Timur pada masa kolonial itu bukan hanya mengubah bekas ladang dan rimba sekunder di Sumatera Timur menjadi kebun karet dan tembakau, tetapi juga merupakan proses penciptaan subjek-subjek baru, manusia baru, yang tadinya itu adalah manusia petani atau penganggur yang merdeka, bebas berkeliaran, menjadi pekerja perkebunan, kuli perkebunan yang diatur tertib kehidupannya. Jadi ekspansi perkebunan di Indonesia dan di Asia Tenggara pada paruh kedua abad ke-19 berlangsung untuk memenuhi permintaan konsumen di Eropa dan di pasar dunia.
dan juga guna menjadikan negeri jajan ini sebagai arena investasi kapital Eropa yang sudah diakumulasi sejak zaman perdagangan merkantil dan revolusi industri. Jadi revolusi industri menciptakan modal di Eropa dan menciptakan kelas konsumer baru. Modal itu harus ditanam, kalau modal diletakkan ya tidak ada gunanya. Kita punya uang diletakkan di bawah bantal tidak menghasilkan, tapi harus diinvestasikan. Nah, bentuk investasinya adalah uang-uang dari Eropa itu dibawa ke negeri jajahan, ya, dimasukkan ke usaha perkebunan. Perkebunan adalah pertanian yang industrialis, pertanian yang ditujukan guna menghasilkan komoditi pasar dunia. Padat kapital, artinya perlu kapital banyak dibandingkan dengan pertanian biasa, pertanian subsisten. Padat buruh, memerlukan banyak tenaga kerja. Dan ditujukan guna menghasilkan laba bagi pemilik usahanya. Ini yang membedakan petani dengan tuan kebun. Petani itu membudidayakan lahan dalam rangka mendapatkan hasil pangan atau tanaman untuk diri sendiri, nanti kalau ada surplus dijual ke pasar. Tetapi kalau pemilik usaha kebun, mereka itu menanam tembakau, menanam karet, ya toh, tidak untuk dirokok sendiri tembakonya. Meninggal kalau seorang juragan perkebunan tembakau merokok sendiri tembakonya karena kebunnya ratusan hektar. Tapi kalau tembakonya dijual untuk pasar dunia, untuk membuat para buruh di Eropa itu merasa bahagia dengan kenikmatan baru, ya, berupa rokok, nikotin, para tuan kebun ini bisa mendapatkan laba. Demikian pula dengan tanaman yang lain, teh, kopi, tembakau, gula, tebu, dan sebagainya, coklat. Perkebunan memerlukan banyak tenaga kerja dan buruh direkrut dari wilayah padat penduduk di dalam dan di luar Hindia Belanda dengan sistem kontrak. Diasumsikan para buruh ini menandatangani kontrak secara sukarela mengikuti prinsip pasar bebas. Pada masa sebelumnya, buruh perkebunan itu direkrut melalui sistem perbudakan seperti yang di Amerika Latin, kemudian di Karibia. Orang-orang Afrika ditangkap, dibawa menyeberangi Atlantik dan dijadikan tenaga kerja budak. Tetapi di Hindia Belanda dan di Asia Tenggara, perkebunan ini dijalankan dengan tenaga kerja kuli kontrak, bukan budak. Mengapa kuli kontrak? Mengapa kuli kontrak yang konon mengikuti prinsip pasar bebas kok bukan budak? Karena para tuan kebun ini menemukan menjalankan usaha kebun dengan tenaga kerja kuli lebih murah daripada dengan tenaga kerja budak. Kalau menggunakan tenaga kerja budak, si tuan kebun itu harus mengurus seluruh kepentingan budaknya dari lahir sampai mati, menyediakan tempat tinggal, menyediakan biaya perkawinan, menyediakan perlindungan sosial. Kalau sakit ya jangan sampai mati, karena kalau mati nanti kehilangan tenaga kerja. Mahal. Yang lebih murah adalah mencari kuli kontrak. Saya tidak perlu mengurus bagaimana kamu dilahirkan dan didewasakan, yang penting kamu punya tenaga kerja, tekan kontrak. Kerja di sini, nanti habis kontrakmu kamu pergi, bukan urusan saya lagi. Prinsip efisiensi. Ya. Jadi kelihatannya buruh tekan kontrak secara sukarela ini lebih manusiawi, dasarnya lebih manusiawi dari perbudakan. Tetapi kalau dilihat dengan hati-hati ya tidak begitu. Ya. Buruh ini bisa juga kejam. Ya. Sistem perbudakan bisa kejam. Karena si pengusaha tidak terlibat di dalam proses reproduksi buruhnya, tidak mendidik buruhnya, tidak mendewasan buruhnya. Tahu-tahu cuma tinggal ambil tenaga
kerjanya. Nanti kalau waktu kontraknya sudah habis dibuang, ya bukan urusan si pemilik kebun. Jadi diasumsikan buruh tekan kontrak secara sukarela mengikuti prinsip pasar bebas. Namun pada prakteknya buruh kontrak dari Jawa ini banyak yang direkrut secara paksa atau tipu-tipu dengan bantuan agen dan mandor. Istilah moyang di Jawa ini dulu adalah ada orang kampung yang pergi ke Sumatera atau ke Suriname digawa werek, dibawa werek. Werek itu dari kata istilah Belanda werk, kerja. Dibawa agen tenaga kerja. Di kebun-kebun karet dan tembakau Sumatera Timur, di mana tanah melimpah dan disewa murah dari para sultan lokal, para kuli kontrak dari Jawa dan Cina dipekerjakan di bawah kondisi yang sangat buruk. Mereka tinggal di fasilitas perumahan yang disediakan oleh perusahaan berupa barak kuli. Kehidupan di barak ini membuat struktur sosial rumah tangga rusak karena banyak kuli itu datang sebagai bujang dan gadis, bukan sebagai unit sosial keluarga. Di dalam wilayah perkebunan ini prostitusi itu marak, anak jawi atau gemblak, homoseksualitas dengan bujang itu juga meluas. Kumpul kebo dan pergundian merajalela. Mengapa sampai terjadi seperti ini? Karena tenaga kerja direkrut bukan sebagai satu unit sosial rumah tangga, tidak. Tapi individu kuli bujang. Nah, dan yang dari Cina itu lebih banyak laki-lakinya daripada perempuan. Ya, makanya kebiasaan anak Jawi atau memelihara pacar homoseksual ini, atau anak muda yang dijadikan pacar itu banyak, menurut catatan banyak terjadi di kalangan para kuli dari Cina. Gaji diberikan secara bulanan. Setelah dipotong hutang di warung perkebunan yang menyediakan beras dan sebagainya. Jadi ada warung kebun dan sebagainya, orang itu bisa utang beras, utang makanan, utang apa saja. Nanti bayarnya potong gaji. Sisa uangnya segera saja ludes di lapak judi, di bordil kebun atau di sarang candu. Berbagai arena kegembiraan yang merusak ini secara sistemik dilembagakan di perkebunan guna mengubah anak turun kaum tani yang semula itu penuh perhitungan. Ya. Petani itu punya prinsip gemi nastiti ngati-hati. Ya. Gemi itu hemat, nastiti itu cermat, ngati-hati itu hati-hati dalam menggunakan uang. Setelah jadi kuli ini diubah menjadi subjek-subjek kebun yang mabuk senang-senang. Ya. Dan dengan demikian terus dapat diikat sebagai kuli mengikuti pola kerja. Ya, mengikuti pola nih, kerja, dapat uang, senang-senang, uang habis kerja lagi. Dapat uang lagi, uang habis terus kayak itu, siklus lingkaran setan seperti itu. Saking terlembaganya mabuk senang-senang ini bagi para kuli kebun, mendapat uang banyak itu bukan lagi jalan menuju kemakmuran dan kesejahteraan. Seperti cita-cita mereka dulu nanti setelah kerja di kebun, dapat uang banyak sama pulang kampung, bikin usaha sendiri atau beli tanah, beli sawah, tidak. Mendapat uang banyak bagi mereka itu bukan lagi jalan menuju kemakmuran dan kesejahteraan, tetapi jalan untuk berjudi lebih lama lagi, bordil lebih sering lagi, dan madat kapan saja ingin. Ini subjek-subjek baru. Gitu. Karena orang tua mereka, petani, itu prinsip hidupnya tidak seperti itu. Prinsip hidupnya adalah gemi nastiti ngati-hati. Kalau punya uang itu dipakai secara hemat, secara cermat dan secara berhati-hati. Karena jadwal hidup mereka jelas. Kalau kita tanam sekarang, nanti panen tahun depan dan sebagainya. Diatur supaya nggak kelaparan. Namun ketika anak-anak petani ini menjadi kuli, mereka dibentuk menjadi subjek baru. Habis gajian, senang-senang. Uang habis, kerja lagi, senang-senang lagi. Dibikin suka senang-senang,
sehingga tenaga kerjanya terus-menerus bisa diikat di perkebunan. Senang-senangnya apa? Yaitu berjudi, bordil, madat. Jadi ini apa namanya pekerjaan apa namanya senang-senang yang buat orang itu tuman gitu.